Hai teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tentang sel elektrolisis, di mana nanti kita akan belajar bagaimana reaksi yang terjadi di katoda dan anoda dari sel elektrolisis. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Apakah kamu pernah mendengar perhiasan imitasi atau perhiasan palsu? Atau pernahkah kamu mendengar penyupuhan logam? Proses penyupuhan logam tersebut merupakan proses kimiawi atau reaksi kimia yang tidak dapat berlangsung secara spontan. Nah, reaksi tersebut bisa terjadi hanya jika ada aliran listrik. Lalu, kenapa bisa seperti itu? Nah, proses kimiawi tersebut merupakan proses elektrokimia yang selanjutnya, selain sel volta, yaitu sel elektrolisis. Untuk mengawali pembahasannya, mari kita lihat perbedaan mendasar antara sel volta dan sel elektrolisis. Perbedaan keduanya adalah pada sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik, sementara pada elektrolisis kebalikannya, yaitu terjadi perubahan energi listrik menjadi kimia. Pada sel volta dan elektrolisis terdapat dua elektroda, yaitu anoda, tempat terjadinya oksidasi, dan katoda, tempat terjadinya reduksi. Yang membedakan keduanya adalah muatan elektrodanya. Pada sel volta, katoda bermuatan positif dan anoda bermuatan negatif. Sementara pada elektrolisis, katoda bermuatan negatif dan anoda bermuatan positif. Elektrolisis ini berasal dari kata elektro yang berarti listrik dan lisis yang berarti penguraian atau pemecahan. Sehingga sel elektrolisis berarti proses penguraian suatu zat akibat adanya arus listrik. Nah, zat yang dapat terurai bisa berupa padatan, cairan, dan larutan menjadi energi atau reaksi kimia. Reaksi kimia yang dimaksud di sini adalah reaksi redoks, sehingga nanti akan ada yang terreduksi dan mengalami oksidasi. Secara tidak langsung, sel elektrolisis ini menjadikan reaksi kimia yang tidak dapat berlangsung menjadi dapat berlangsung pada keadaan standar. Proses ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia asal Inggris bernama Michael Faraday. Pada percobaannya, Michael Faraday mengalirkan arus listrik ke dalam larutan elektrolit, dan ternyata dalam percobaannya tersebut menghasilkan reaksi kimia. Untuk mengetahui dan memahami reaksi kimia yang terjadi dalam sel elektrolisis, terdapat beberapa aturan dan ketentuan yang menjadi acuan reaksi kimia pada sel elektrolisis. Mari kita perhatikan diagram sel elektrolisis berikut. Sel elektrolisis menggunakan elektroda berupa katoda dan anoda, serta larutan elektrolit. Katoda di kutub negatif, sedangkan anoda di kutub positif. Pada sel elektrolisis di katoda terjadi reaksi reduksi dan anoda terjadi reaksi oksidasi. Pada proses perubahan energi ini, reaksi berlangsung tidak spontan. Pada sel elektrolisis, reaksinya berlangsung kompleks, bisa terjadi pada kation, anion, air, atau elektrodanya. Sekarang kita bahas reaksi yang berlangsung di katoda. Pada katoda, reaksi elektrolisis bergantung pada jenis kationnya. Pertama, kation logam aktif, yaitu golongan 1A kecuali hidrogen. Kemudian golongan 2A, aluminium 3+, dan mangan 2+. Berwujud larutan, maka yang mengalami reduksi adalah air dengan persamaan reaksi berikut. Kedua, larutan asam mengandung H+, maka direduksi menjadi gas hidrogen dengan persamaan reaksi berikut. Ketiga, kation lain dan kation logam aktif yang berwujud lelehan atau leburan, maka yang mengalami reduksi adalah kation tersebut. Contohnya Na+ liquid ditambah elektron menghasilkan Na solid. Selanjutnya, reaksi elektrolisis yang berlangsung di anoda. Pada anoda, reaksi elektrolisis bergantung pada anoda dan anion. Anoda ada dua jenis, yaitu inert dan tidak inert.
Anoda inert yaitu elektroda pada anoda tapi tidak terlibat reaksi. Jadi yang bereaksi pada anoda hanya anion saja. Sedangkan pada anoda tidak inert yang mengalami oksidasi adalah anoda tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pada anoda inert yang termasuk anoda inert adalah platina, karbon, dan emas. Anion yang bereaksi ada beberapa ketentuan, yaitu pertama, anion sisa asam mengandung oksigen seperti SO42-, NO3-, PO43-, dan CO32-. Maka yang mengalami oksidasi adalah air dengan persamaan reaksi berikut. Hal ini dikarenakan enol oksidasi H2O lebih besar daripada enol oksidasi sisa asam yang mengandung oksigen. Kedua, anion sisa asam lain, OH- atau O2-. Maka yang mengalami oksidasi adalah anion tersebut. Contoh, larutan 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Selanjutnya, anoda tidak inert. Contoh logam, Ag, Pb, Cu. Yang dioksidasi adalah elektrodanya, apapun anionnya, dengan contoh sebagai berikut. Logam Ag menghasilkan larutan ion Ag+ dan elektron. Contohnya adalah elektrolisis air dengan menggunakan elektroda karbon. Reaksi yang terjadi pada elektrolisis ini adalah pada anoda adalah 2H2O liquid menjadi O2 gas ditambah 4H+ aqueous ditambah 4 elektron. Pada katoda adalah 4H2O liquid ditambah 4 elektron menjadi 2H2 gas dengan 4OH- aqueous. Jadi di anoda terjadi oksidasi oksigen dan di katoda terjadi reduksi adalah hidrogen. Reaksi keseluruhannya adalah 2H2O liquid menjadi 2H2 gas ditambah O2 gas. Elektrolisis larutan berbeda dengan elektrolisis air. Misalnya pada larutan Ki terdapat ion K+ dan ion min. Kedua ion ini bersaing dengan air untuk dielektrolisis. Di katoda terjadi persaingan antara molekul H2O dengan K+ untuk direduksi, sedangkan pada anoda terjadi persaingan H2O dengan I- untuk dioksidasi. Pertanyaannya adalah yang mana yang akan direduksi dan dioksidasi. Hal ini tergantung dengan harga potensial standarnya. Untuk reaksi reduksi, terdapat reaksi K+ ditambah elektron menjadi K dengan potensial standar minus 2,92 volt. Dan pada H2O dengan 2 elektron menjadi H2 dan 2 OH- dengan potensial standarnya adalah minus 0,83 volt. Berdasarkan nilai ini, yang lebih positif adalah yang lebih berpotensi direduksi, sehingga yang tereduksi adalah molekul H2O pada katoda. Sekarang kita lihat reaksi oksidasi. 2 I- menjadi I2 ditambah 2 elektron dengan potensial standar minus 0,54 volt. Selanjutnya, untuk H2O menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Potensial standarnya adalah minus 1,23 volt. Di sini, nilai potensial standar untuk I- lebih positif sehingga I- lah yang akan dioksidasi. Jadi, reaksi yang terjadi pada saat elektrolisis adalah pada katoda ada 2H2O dengan 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Untuk anoda ada 2 I- menjadi I2 ditambah 2 elektron. Sehingga reaksi keseluruhannya adalah 2H2O ditambah 2 I- menjadi H2 ditambah 2 OH- ditambah I2. Contoh soal, perhatikan keempat gambar sel elektrolisis berikut. Peristiwa elektrolisis dari keempat gambar di atas yang menghasilkan gas hidrogen di katoda adalah penyelesaian.
Konsepnya, elektrolisis senyawa yang mengandung kation golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, akan menghasilkan gas hidrogen di katoda, di mana air lebih mudah tereduksi. Jadi, elektrolisis larutan NaCl aqueous yang mengandung kation Na+, dan MgSO4 aqueous yang mengandung kation Mg2+, akan menghasilkan gas hidrogen di katoda. Adapun pada elektrolisis leburan, NaCl liquid yang tereduksi di katoda adalah Na+. Reaksinya, Na+ ditambah elektron menjadi Na. Nah, dari sini yang menghasilkan gas hidrogen di katoda adalah pada gambar 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah D. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya.